Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita mendengar saudara kita atau bahkan diri kita sendiri menghukumin orang lain, mengatakan ente munafik, engkau munafik, atau dia munafik, atau si fulan munafik. Bolehkah kita menghukumi orang lain bahwa dia munafik? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat munafik di dalam Al-Quran, antara lain di surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mudhabdhabina baina dhalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Sesungguhnya orang-orang yang munafik, mereka menipu Allah, padahal Allah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati, di saat mereka mendirikan salat, qamu kusala, mereka mendirikan salat dengan malas-malasan. Yura'unan nas, riya kepada manusia, ingin dihargai ibadah dan amal perbuatan mereka oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak mengingat Allah, tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit. Mudhabdhabina baina dzalika, terombang-ambing posisi mereka antara orang kafir dan orang muslim. La ilaha ula, tidak bergabung dengan orang mukmin, wala ilaha ula, dan tidak bergabung dengan orang kafir. Wa may yudlilillahu, dan barang siapa yang Allah sesatkan, falan tajida lahu sabila, maka sekali-kali engkau tidak akan mendapatkan jalan untuk memberikan hidayah kepadanya. Ini sifat munafik yang ada di dalam Al-Quran, yaitu mereka menipu Allah karena mereka menampakkan keislaman padahal mereka kafir. Yang kedua, di saat mereka melaksanakan kewajiban, malas-malasan, tidak ikhlas dari hati mereka. Yang ketiga, ingin dihargai oleh manusia karena mereka memperlihatkan perbuatan mereka hanya untuk mendapatkan penghargaan dari manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak menyebut Allah, tidak mengingat Allah kecuali sedikit, hanya ingat kepada Allah dalam posisi yang sangat terpaksa sekali. Kemudian posisi mereka tidak jelas antara orang kafir dengan orang muslim. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga menyebutkan tanda-tanda orang yang munafik. Ayatul munafiqi thalath. Rasulullah bersabda, tanda orang yang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khan, kalau dia diberi amanah dia khianat. Ini 3 orang yang munafik, ini 3 tanda orang munafik yang disebutkan di dalam hadis. Yang pertama berbohong, yang kedua ingkar janji, yang ketiga khianat terhadap amanah. Yang perlu kita camkan yang pertama kali, di saat Rasulullah, di saat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyebutkan sifat-sifat orang yang munafik, ini adalah wanti-wanti buat diri kita sendiri agar kita terjauh dari sifat munafik. Bukan buat kita menghukumin orang lain, tapi buat kita wanti-wanti jangan sampai kita termasuk orang yang munafik. Manusia terbagi 3. Pertama, kafir, yang jelas-jelas mengaku bahwa dia non-muslim, dia ingkar kepada Allah, tidak mau bersyahadat, mengingkari rukun iman, dan mengingkari kewajiban dari rukun Islam yang 5. Yang kedua, muslim, yang benar-benar beriman kepada Allah, bersyahadat, yakin dengan mengimani rukun iman yang 6 dan melaksanakan rukun Islam yang 5. Yang ketiga, ini munafik yang tadi kita sebutkan sifat-sifatnya, karena mereka pura-pura masuk Islam padahal mereka masih kafir. Apakah boleh kita menghukumin orang lain bahwa dia munafik? Untuk orang yang jelas-jelas bahwa dia non-muslim, dia kafir, boleh kita sebut bahwa dia kafir. Boleh kita sebut bahwa dia kafir. Tapi orang yang menyatakan bahwa dia muslim, tidak boleh kita hukumin bahwa dia kafir. Seorang yang sudah bersyahadat, apalagi kalau dia sholat bersama kita, maka tidak boleh kita hukumin bahwa dia kafir.
Nabi dalam hadis pernah mengatakan, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahadihima." Siapa yang mengatakan kepada saudaranya sesama muslim, ya kafir, maka sifat kafir itu ada pada salah satu dari keduanya. Kalau yang dituduh tidak kafir, maka yang menuduhlah yang kafir karena dia mengkafirkan orang yang tidak harusnya dikafirkan. Jadi kita tidak boleh mengkafirkan orang yang jelas-jelas muslim. Orang yang jelas-jelas muslim. Yang kedua, tidak boleh juga kita mengatakan kepada seorang bahwa dia munafik. Karena munafik secara otomatis kita mengkafirkan. Karena munafik tadi adalah menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Padahal dia sebenarnya orang kafir. Jadi kalau kita melihat ada orang yang bersyahadat, bahkan dia kadang-kadang sholat bersama kita walaupun malas-malasan seperti yang disebutkan di dalam ayat tadi, kita tidak boleh mengatakan bahwa dia munafik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim, Nabi pernah mendengar salah seorang sahabat menghukumi sahabat yang lain, menghukumin orang lain dengan munafik. Dia mengatakan, huwa munafik, la yuhibbullah wa rasulah. Dia munafik, tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nabi saat mendengar itu, Nabi langsung mengatakan, la taqul dzalik, jangan engkau katakan itu. Ala tarahu qala la ilaha illallah. Tidakkah engkau sudah mendengar atau sudah mengetahui bahwa dia mengatakan la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajhallah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa kita tidak boleh menghukumin seorang itu munafik kalau dia ada tanda-tanda keislaman walaupun secara zahirnya. Karena yang batin cuma Allah yang tahu. Dia menyembunyikan kekafirannya, tidak bisa kita hukumi. Kenapa? Karena itu cuma antara dia dan Allah saja yang tahu. Sementara kita tidak mengetahui sama sekali, kita menghukumin secara zahir. Selama dia sudah bersyahadat, bahkan dia kadang-kadang melaksanakan sholat bersama kita, maka tidak boleh kita katakan bahwa dia munafik. Karena di saat kita katakan munafik, maka seolah-olah kita mengatakan bahwa dia menyembunyikan kekafiran, padahal artinya bahwa dia sebenarnya orang kafir, hanya menampakkan keislaman saja, artinya pura-pura masuk Islam. Tidak boleh kita menghukumin seorang itu munafik. Dia munafik dengan nama yang jelas atau dengan orang yang ditentukan. Si fulan munafik tidak dibolehkan. Engkau munafik atau dia munafik tidak dibolehkan. Tapi kalau kita menghukumin dengan salah satu sifat dari orang yang munafik, boleh. Tadi beberapa sifat munafik, salah satunya adalah pembohong. Kita mengatakan kepada seorang bahwa engkau pembohong, boleh. Boleh, walaupun itu pun harus dengan hati-hati sekali. Tidak boleh kita sembarangan, ya, kecuali ada maslahat yang besar yang boleh kita mengatakan itu. Maslahat yang besar seperti yang dilakukan oleh para ahli hadis. Para ahli hadis misalnya mengatakan si fulan kadzab, supaya apa? Supaya kita tidak menerima hadisnya, khawatir dia menyampaikan hadis-hadis palsu. Ada maslahat yang besar baru boleh kita mengatakan itu. Dia pengkhianat, ya. Ada maslahat yang besar supaya orang tidak tertipu, boleh, ya. Dia sering ingkar janji, boleh, ya. Terutama kalau kita lagi dalam posisi yang harus menjelaskan kepada orang lain di saat ada yang bertanya tentang orang tertentu, apakah boleh kita memilih dia? Oh, dia sering berkhianat, dia sering ingkar janji, boleh kita mengatakan itu kalau ada maslahat yang besar. Kalau tidak ada maslahatnya sama sekali, maka tidak dibolehkan. Jadi tidak boleh kita menghukumin seorang itu munafik, ya. Kenapa? Karena di saat kita mengatakan bahwa dia munafik, kita sekaligus sudah mengkafirkannya, berarti dia menyembunyikan kekafiran dan menampakkan kepura-puraan masuk Islam. Tapi boleh kita menghukumi salah satu sifat orang yang munafik, ya. Salah satu sifat dari sifat munafik. Kita mengatakan bahwa dia pembohong, boleh, ya. Dia riya terkait dengan isi hati. Tidak boleh sama sekali. Kita menghukumin seorang pembohong karena kita mendengar kebohongan dari ucapannya. Kita nggak boleh menghukumi apa yang ada di dalam hati, karena yang ada dalam hati hanya dia dan Allah saja yang mengetahuinya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita hati-hati jangan sampai kita melakukan dosa
ya menuduh saudara kita sendiri dengan kata kafir ataupun dengan kata munafik. Tapi kalau kita menyebut bahwa dia punya sifat munafik, silakan. Atau kita menyebut salah satu sifat munafik, silakan. Kalau itu memang ada landasannya, ya kita pernah mendengarnya, kita pernah melihatnya, dan kita pernah melihat bahwa dia melakukannya, maka boleh kita mengatakan itu. Tapi menuduh dia munafik, karena saat kita mengatakan bahwa dia munafik, kita sudah keluarkan dia dari Islam, berarti dia cuma pura-pura masuk Islam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.